Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta didik baru Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Kota Malang, selamat datang saya ucapkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, kebetulan hari ini hari ketiga Matsama, kegiatan ta'aruf madrasah, yang mana hari ini insya Allah kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi supaya apa? Supaya kita benar-benar ketagihan dalam belajar menuntut ilmu yang semoga akan bermanfaat untuk kelak pada masa depan kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh kalian semua, maka saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syafiq. Ketika di MTS atau di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Malang, saya dipanggil Pak Syafiq. Nah, di MTS Ma'arif NU Kota Malang, Pak Syafiq biasanya mengajar sejarah kebudayaan Islam dan aswaja. Jadi dua mata pelajaran ini saya ajarkan sesuai dengan bidang keilmuan saya, insya Allah. Nah, hari ini saya sangat bangga sekali dan berbahagia. Karena apa? Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah motivasi, menyampaikan sebuah inspirasi untuk bisa menjadikan anak-anak ini agar semangat belajarnya, agar semangat berangkat sekolahnya, dan agar semangat menuntut ilmunya. Karena berawal dari motivasi yang baik, kita akan menemukan kemudahan. Kita akan menemukan rasa, di mana rasa itu nanti akhirnya akan menjadi kepribadian kita, agar semakin baik dan akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh atau solehah, menjadi pribadi yang alim, yang berpengetahuan, dan menjadi pribadi yang kafah. Anak-anakku, dimanapun Anda berada, saatnya kita merubah mindset kita. Saatnya kita merubah cara berpikir kita dan cara pandang kita. Karena kalian semua sudah memasuki fase-fase di mana usia anak-anak menjadi remaja, dan disinilah akan ditentukan ketika kita salah pergaulan dan ketika kita salah langkah sedikit, maka ini akan berpengaruh pada pola pikir kita, akan berpengaruh pada cara belajar kita. Nah, kemudian saya akan menyampaikan bagaimana
nantinya ketika kita sudah aktif bersekolah, karena kita tahu bahwa saat ini pandemi masih merajalela, pandemi masih ada di sekitar kita, sehingga kegiatan matsama ini pun harus dilaksanakan secara online, harus dilaksanakan secara daring. Dan bukan itu saja, insya Allah semester ini kita pun akan melakukan pembelajaran secara online yang bisa kita akses di rumah kita masing-masing. Balik lagi kepada belajar. Ketika kita menuntut ilmu, thalabul ilmi ini menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia, menjadi kewajiban bagi setiap orang, apalagi kita seorang muslim, yang mana Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Faridhatun ini adalah kata yang sangat wajib untuk kita laksanakan. Biasanya kita kalau kenal dengan fardu, maka inilah sebuah kewajiban. Sebagai umat Islam, maka thalabul ilmi adalah merupakan sebuah prioritas utama untuk kita lakukan. Kemudian anak-anakku semua, maka saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang murid atau siswa ingin thalabul ilmi, ingin mencari ilmu dengan niat yang benar, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan, untuk memerangi kejahilan, maka saya akan memberikan 6 solusi, memberikan 6 tips untuk bisa memudahkan kita dalam rangka thalabul ilmi di madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berada di Kota Malang ini. Anak-anakku yang berbahagia, ala la tanalul ilma illa bisittatin, maka ketahuilah, ala pasti tidak, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh sebuah ilmu illa bisittatin, kecuali 6 indikator, kecuali 6 macam, yaitu saumbika amma jumu'iha bibayanin. Saya akan menerangkan kepada kalian semua dengan segamblang-gamblangnya. Ketika kita mempunyai kewajiban thalabul ilmi, menuntut atau mencari sebuah ilmu, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah zakaun. Maknanya adalah cerdas. Ketika kita cerdas, maka dengan gampangnya dan mudahnya kita bisa merespon, kita bisa memahami apa yang diterangkan oleh seorang guru. Karena kecerdasan ini sangat dibutuhkan dalam masa ini, karena banyak orang di sana yang kesulitan untuk bersekolah karena kendala ekonomi, uang keseharian keluarganya pun tidak cukup,
maka dia memilih untuk bekerja, membantu kedua orang tuanya. Tapi alhamdulillah, kita dengan segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu, merasakan yang tidak bisa dirasakan oleh teman kita yang di luar, maka harus kita syukuri. Kita harus cerdas, karena kecerdasan adalah modal yang paling utama untuk memahami penjelasan seorang guru. Dan cerdas ini tidak harus kita lakukan dalam sekolah. Ketika kita di rumah bersama keluarga, dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus cerdas untuk bergaul kepada siapa kita berinteraksi, tetangga, kerabat, orang tua, bahkan sanak saudara, famili pun sekaligus, maka kita harus cerdas. Cerdas di sini bukan hanya cerdas untuk berpikir saja. Kita harus cerdas menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itulah yang dimaksud dengan zakat. Kecerdasan dibutuhkan ketika sedang thalabul ilmi. Anak-anakku, kemudian yang kedua adalah wahirsin, atau yang artinya antusias. Sebuah antusiasisme di sini harus kita miliki di saat kita sedang menuntut ilmu di madrasah kita. Karena tanpa antusias yang begitu besar, kita akan ketinggalan dengan teman-teman kita. Kita akan merasa kesulitan untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena semuanya itu berawal dari antusias yang benar, antusias yang besar. Jadi ketika kita mulai berangkat sekolah dan berusaha berangkat lebih awal daripada teman kita, maka itu termasuk antusias yang begitu besar, karena kita ingin berangkat lebih awal dan melatih diri kita untuk disiplin. Maka antusiaslah kalian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam madrasah ini. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin wa istibarin, yang artinya kesabaran. Maka seorang siswa atau seorang murid jika ingin menuntut ilmu dan ingin memperoleh ilmu itu supaya bermanfaat kepada dirinya dan orang lain, maka peran sabar ini menjadi penting untuk kita lakukan. Karena dengan kesabaran semua itu akan menjadi mudah. Dan kesabaran ini tidak semudah yang kita alami, tidak semudah yang kita ketahui. Tentu dalam kegiatan atau sedang berproses untuk menuntut ilmu, maka akan banyak sekali godaan-godaan atau hambatan-hambatan yang akan kita temui dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka sabar dan tabah menjadi modal yang besar untuk bisa berhasil di hari tua kita. Maka selanjutnya adalah wabulghatin, sebuah biaya yang cukup
yang kita butuhkan untuk menuntut ilmu. Maka di zaman yang penuh dengan kemodernan ini, di zaman modernisasi yang semuanya berkembang cepat, teknologi sangat cepat, transportasi begitu cepatnya, kemudian di pendidikan kita juga butuh biaya untuk mengimbangi kemajuan zaman yang begitu cepatnya ini. Maka biaya menjadi penting sekali untuk menunjang, untuk membantu proses kegiatan kita untuk mencari ilmu. Jadi biaya yang secukupnya akan membantu kita memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat. Di madrasah kita juga butuh biaya. Biaya untuk transportasi, biaya untuk pendidikan, biaya untuk SPP, biaya untuk seragam, dan semua butuh biaya. Kemudian madrasah kami juga akan membuat sarana dan prasarana yang memadai untuk sebuah pembelajaran yang efektif. Jadi biaya adalah kebutuhan yang pokok untuk sebuah perjalanan dalam thalabul ilmi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa irsyadu ustadzin atau wa irsyadi ustadzin, yang artinya sebuah petunjuk atau bimbingan dari para guru-guru kita. Maka ketika kita berada di dalam madrasah dan berinteraksi dengan para guru dalam melakukan proses belajar mengajar, maka disitulah peran guru. Dan kita sebagai siswa tentunya akan mendengarkan dan akan belajar bersama dengan guru. Seorang guru tentunya tidak ingin peserta didiknya atau muridnya akan gagal dalam proses belajar mengajar. Maka kita sebagai siswa akan butuh bimbingan seorang guru. Karena dalam istilah Jawa kita tahu, guru digugu dan ditiru. Maka setiap tanduk tindakan seorang guru itu menjadi sebuah cermin. Maka seorang siswa akan butuh sekali bimbingan dari seorang guru. Maka sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang taat, siswa yang berkomitmen untuk thalabul ilmi, sebaiknya harus mendengarkan dan patuh mentaati segala apapun yang disarankan, yang telah diajarkan oleh guru. Demi apa? Demi mendapatkan sebuah keberkahan di dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anakku yang berbahagia, maka yang terakhir adalah watulu zamanin atau watuli zamanin, sebuah waktu yang sangat lama untuk memperoleh sebuah ilmu. Karena kita belajar tidak ada yang instan. Belajar membutuhkan proses yang sangat dalam, belajar membutuhkan proses yang sangat lama. Maka di jenjang madrasah sanawiyah ini minimal kita harus menempuh dengan jangka 3 tahun. Dan 3 tahun ini bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sangat lambat.
Karena waktu 3 tahun ini adalah waktu yang ideal untuk kita berproses mengembangkan dan menemukan jati diri kita masing-masing. Kalau ada yang hobinya olahraga, di madrasah ini ada cabang ekstrakurikuler untuk keolahragaan. Kalau hobimu adalah kesenian, di madrasah ini pun ada pula cabang ekstrakurikuler yang mempelajari tentang seni dan kesenian. Maka watuli zamanin, sebuah proses menuntut ilmu yang benar, proses menuntut ilmu yang akan memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita, kita harus memperolehnya dengan cara lama. Dan tidak ada orang lahir di dunia ini dengan keadaan pintar. Oleh sebab itu, maka kita diwajibkan untuk belajar. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Maka kita harus belajar. Belajarlah kita, belajarlah kalian, karena tidak seorang pun di dunia ini dilahirkan dalam keadaan yang cerdas, dilahirkan dalam keadaan yang pintar, dilahirkan dalam keadaan yang alim. Kalau kita menengok ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, kita dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui apa-apa, kita tidak mengetahui apapun, sehingga kewajiban belajar menjadi penting untuk diri kita masing-masing. Maka sebagai siswa baru Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Malang, kita seharusnya bisa melaksanakan 6 poin ini untuk meraih cita-cita kita di masa depan. Karena kalian semua adalah generasi bangsa yang akan meneruskan perjuangan leluhur kita, yang akan meneruskan pejuang-pejuang kita, dan akan tiba saatnya kalian di masa yang akan datang menjadi pemimpin yang benar-benar adil, berawal dari belajar di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NO Kota Malang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum wasimaikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.